Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, mahasiswi Institut Agama Islam IAI Al-Aziz, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekeliruan dalam kias. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kias. Pengertian kias adalah dua kodiah atau lebih yang apabila digabungkan akan menjadi sebuah kesimpulan. Contohnya, kalimat pertama yaitu khamar itu memabukkan. Kalimat kedua yaitu semua yang memabukkan itu haram. Jadi kesimpulannya khamar itu haram. Oke, kita ulang. Berarti kalimat pertama dari kalimat di atas disebut dengan kodiah yang pertama, di mana terdapat dalam kalimat khamar itu memabukkan. Dan kalimat kedua dari kalimat di atas disebut dengan kodiah yang kedua, terdapat dalam kalimat semua yang memabukkan itu haram. Nah, kesimpulannya itu disebut dengan natijah, atau nama lain dari kesimpulan itu natijah. Jadi, kesimpulan dari dua kodiah itu adalah khamar itu haram. Selanjutnya, kekeliruan dalam kias itu ada dua macam. Yang pertama, kekeliruan dalam bentuk. Yang kedua, kekeliruan dalam materi. Nah, apa sih kekeliruan dalam bentuk itu? Kekeliruan dalam bentuk adalah kekeliruan yang terjadi pada salah satu syarat kias. Nah, sedangkan kekeliruan dalam materi adalah kekeliruan yang terjadi pada materi kias, yakni dalam kodiah yang disusunnya, bukan karena kekeliruan salah satu syarat kias. Nah, selanjutnya kekeliruan dalam bentuk. Yang pertama, had ausat pada kias itu mustarok, bersekutu lafaznya, dan dipakai pada salah satu dari dua mukodimah tersebut dalam arti berbeda. Sebelum masuk ke contohnya, apa sih had ausat itu? Had ausat adalah kalimat yang diulang-ulang dalam dua kodiah, baik kodiah yang pertama maupun yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Kalimat pertamanya yaitu tiap-tiap bagian yang menjorok ke laut disebut kepala atau nama lainnya tanjung. Kalimat kedua yaitu tiap-tiap kepala jika dipotong mengakibatkan mati. Jadi kesimpulannya, tiap-tiap bagian bumi yang menjorok ke laut jika dipotong mengakibatkan mati. Nah, had ausat itu kan kalimat yang diulang-ulang dalam dua kodiah. Berarti untuk kalimatnya terdapat dalam kata kepala. Kenapa kepala? Karena mereka memiliki lafaz yang sama, tetapi maknanya berbeda. Kepala dalam kodiah yang pertama itu dalam ilmu geografis berarti tanjung. Sedangkan kata kepala dalam kodiah yang kedua maksudnya adalah bagian tubuh. Nah, hal inilah yang menyebabkan kekeliruan pada natijahnya. Jadinya tiap-tiap bagian bumi yang menjorok ke laut jika dipotong menyebabkan mati. Sedangkan bagian bumi jika tanjungnya dipotong itu tidak akan mengakibatkan bumi ini mati. Oke, yang kedua yaitu had ausat dan had asgor. Menggunakan dua nama sinonim atau dengan dua kata benda yang sama. Had ausat kan telah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Nah, di sini ada namanya had asgor. Apa sih itu had asgor? Had asgor adalah kodiah yang kesimpulannya menjadi maudu atau subjek dari keputusan. Contohnya, setiap manusia adalah basyar, manusia. Setiap basyar, manusia, dapat menerima pengajaran tingkat tinggi. Jadi, setiap manusia dapat menerima pengajaran tingkat tinggi. Nah, untuk had ausatnya terdapat dalam kata basyar, dan untuk had asgornya terdapat dalam kata manusia. Jadi, setiap manusia dapat menerima pengajaran tingkat tinggi. Lanjut yang ketiga yaitu membentuk konklusi atau kesimpulan kuliah mujabah atau positif atau salibah negatif dari bentuk yang ketiga. Maksud dari bentuk yang ketiga itu adalah kias yang had ausatnya menjadi maudu dalam muqaddimah sugro dan kubro. Contoh, setiap emas adalah logam.
dan setiap emas mahal harganya. Jadi, setiap logam mahal harganya. Yang keempat, yaitu mengambil konklusi mujabah kuliah atau juz'iyah dari bentuk kedua. Nah, maksud dari bentuk kedua itu adalah kias yang had ausatnya menjadi mahmul dalam muqaddimah sugro dan kubro. Contohnya, setiap orang kafir kekal di neraka. Tak seorang pun dari orang mukmin akan kekal di neraka. Jadi, setiap kafir adalah orang mukmin. Kelima, menyimpulkan qodiyah muqaddam berdasarkan pengecualian qodiyah tali. Contohnya, setiap sesuatu yang berupa emas adalah logam, tetapi ia bukan logam, jadi ia adalah emas.